Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliati dari Prodi 1 Kebidanan, NIM 12300200025. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 1 dari fisika kesehatan. Materinya 1. Pengertian suhu tubuh. Suhu tubuh adalah ukuran dari kemampuan tubuh dalam menghasilkan dan menyingkirkan hawa panas. Suhu tubuh bisa dipengaruhi oleh berbagai hal. Misalnya suhu lingkungan. Tingginya atau rendahnya suhu tubuh seseorang juga bisa menjadi indikator kondisi kesehatannya. 2. Yaitu organ pengatur suhu tubuh. Tahukah teman-teman kalau suhu tubuh kita diatur oleh anggota tubuh ini? Hipotalamus berada di pusat otak. Ia bertugas mengatur suhu tubuh kita. Jika suhu tubuh kita naik, artinya hipotalamus sedang melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan hipotalamus? Ya, hipotalamus menaikkan suhu tubuh kita untuk membuat bakteri dan virus tidak nyaman dan akhirnya keluar dari tubuh kita. Setelah bakteri dan virus keluar dari tubuh kita, hipotalamus akan mengembalikan suhu tubuh kita ke suhu yang normal. 3. Perjalanan sinyal suhu tubuh. Sinyal suhu tubuh yang dibawa reseptor pada kulit akan diteruskan ke dalam otak melalui keras spinotalamicus atau mekanisme hampir sama dengan sensasi nyeri. Ketika sinyal suhu sampai di tingkat medula spinalis, sinyal akan menjalar dalam struktus linsaur beberapa segmen. Dia atau di bawah dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, 2, dan 3 rafika dorsalis. Setelah mengalami percabangan melalui satu atau lebih neuron dalam medula spinalis, sinyal suhu selanjutnya akan dijalarkan ke serabut termal adenden yang menyilang ke traktus sensorik anterolateral sisi berlawanan dan akan berakhir di tingkat retikular batang otak dan kompleks vertibasal talamus. Beberapa sinyal suhu pada kompleks vertibasal akan diteruskan ke korteks somatosensorik. 4. Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. 1. Variasi di luar. Setiap orang memiliki berbagai kegiatan keseharian yang berbeda seperti menulis, membaca buku, menyapu lantai, bekerja di kantor, dan sebagainya. Setiap kegiatan menghasilkan panas yang berbeda, namun pada dasarnya apapun jenis kegiatan yang dilakukan akan tetap menimbulkan panas. 2. Yaitu umur. Terdapat umur manusia berpengaruh pada suhu tubuh yang dihasilkan. Pada usia bayi, suhu tubuh belum sempurna. Mereka akan mudah mengalami hipotermi atau suhu tubuh rendah, terutama ketika suhu lingkungan yang dingin atau ketika bayi dimandikan. Itulah sebabnya ketika kita dimandikan bayi mesti dilakukan dengan cara atau jangan terlalu lama. Penting juga untuk menyiapkan minyak hangat dan handuk yang kering. Setelah itu, bayi yang lahir prematur akan lebih rentan kedinginan dan perlu penghangatan di alat khusus bayi prematur. Suhu tubuh pada orang dewasa dapat dikatakan sempurna. Mereka dapat bertahan dalam suhu lingkungan tertentu, tapi orang dewasa juga tidak akan bertahan dalam suhu yang ekstrim. Perlu jaket yang tebal atau mantel. Semakin tua umur seseorang, maka metabolisme akan semakin menurun. Seperti pada lansia, suhu pada lansia akan lebih rendah dibandingkan orang dewasa. Hal ini terjadi karena kemunduran berbagai fungsi tubuh. 3. Jenis kelamin. Jenis kelamin juga dapat mempengaruhi suhu tubuh seseorang. Hal ini didasarkan pada jenis kegiatan yang dilakukan
di mana laki-laki biasanya bekerja lebih berat daripada wanita. Hal ini membuat peningkatan metabolisme lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan wanita. Selain itu, kaum wanita mengalami masa ovulasi di mana pada masa tersebut suhu tubuh akan menurun sebesar 0,2 derajat Celcius dan akan terjadi peningkatan setelah usia haid. Biasanya peningkatan suhu tubuh sebesar 0,1 sampai 0,6 derajat Celcius. 4. Yaitu gizi seseorang. Jenis gizi yang dikonsumsi akan mempengaruhi suhu tubuh setiap orang karena metabolisme tubuh ditentukan oleh zat gizi yang akan dikonsumsi. Misalnya seperti pembentukan sel yang rusak akan memerlukan protein yang tinggi. Semakin cukup protein dalam tubuh, maka metabolisme lebih meningkat dibandingkan dengan seseorang yang kekurangan protein. 5. Yaitu kerja jasmani. Olahraga sangat dibutuhkan oleh tiap orang untuk menyehatkan tubuh. Ketika olahraga, maka aktivitas tersebut dapat memicu peningkatan metabolisme, sehingga dapat membuat suhu tubuh seseorang meningkat. Semakin keras olahraga yang dijalani, maka akan terjadi peningkatan suhu tubuh yang lebih tinggi lagi, sehingga dapat membakar lemak tubuh. Beberapa peneliti melakukan observasi pada orang yang berolahraga, orang yang melakukan lari maraton, lalu dilakukan tes suhu di area rektum. Hasilnya menunjukkan bahwa suhu tubuh naik menjadi 41 derajat Celcius. 6. Lingkungan. Salah satu faktor yang mempengaruhi suhu tubuh adalah kelembapan udara. Ketika seorang bayi baru lahir ditempatkan di suhu yang lembab atau ber-AC, maka bayi tersebut akan kehilangan suhu tubuh. Kondisi ini disebut sebagai hipotermi. Jika orang dewasa beraktivitas di lingkungan yang suhunya panas, katakanlah gurun pasir, maka peningkatan metabolismenya akan lebih meningkat dibandingkan dengan beraktivitas di gunung yang sejuk. 5. Yaitu mekanisme kehilangan panas. Terdapat 4 mekanisme kehilangan panas, yaitu 1. Radiasi, 2. Konduksi, 3. Evaporasi, dan 4. Konveksi. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.